Baik, perkenalkan, nama saya Maura Diazira Widini Sahara dengan NPM 2240103182. Di sini saya akan memaparkan tugas saya terkait mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi mengenai fenomena PHK karyawan dan teknologi artificial intelligence. Di sini terdapat berita dari beberapa tahun terakhir mengenai banyaknya perusahaan teknologi dan industri startup yang melakukan PHK dalam jumlah yang besar. Hal tersebut disebabkan karena adanya penggantian tugas dan bidang yang ada dengan kemajuan teknologi yang lebih cepat dan otomatis. Kemajuan teknologi yang adaptif ini dapat membantu perusahaan dalam memangkas beberapa karyawan. Hal tersebut perlu menjadi pertimbangan sebagai langkah awal dalam mempertimbangkan keseimbangan antara hasil kerja yang dilakukan oleh manusia maupun robot ataupun teknologi. Berita yang pertama ada kasus PHK Google. Jadi di sini Google itu melakukan PHK pada 200 karyawannya. Bidang yang terdampak dalam PHK ini ada divisi sales dan divisi startup, partnership. Alasan dari Google sendiri untuk melakukan PHK yang pertama itu ada fokus pada pengembangan AI dan pusat data. Kemudian Google sendiri juga ingin mengarahkan perusahaannya untuk dapat berinvestasi ke area yang dianggap lebih penting untuk masa depan perusahaan. Dalam kondisi seperti ini, hasil dari laba perusahaan Google itu masih cenderung stabil. Namun, Google sendiri itu memang berinisiatif dan mengindikasi perusahaannya itu untuk bersaing secara global dalam penguasaan investasi ke artificial intelligence atau AI. Dan di sini itu Google melakukan atau menemukan AI terbaik atau menemukan teknologi terbaru yang disebut Google PMax, yaitu merupakan campaign dari Google Ads itu yang dirancang otomatis mengoptimalkan penayangan iklan di seluruh channel milik Google, sehingga melalui Google PMax ini dapat mengurangi pekerja yang ada di divisi sales maupun di divisi partnership. Hal tersebut karena Google tersendiri itu sudah menyangkut ke campaign Google Search, Maps, Display, YouTube maupun di Gmail. Kemudian yang kedua ada berita mengenai kasus PHK di Microsoft. Jadi di Microsoft sendiri itu melakukan PHK di lebih dari sekitar 6.000 tenaga kerjanya, yaitu seperti 3% dari tenaga kerja global di Microsoft. Bidang yang terdampak sendiri itu ada manajer, divisi teknik atau engineering, divisi produk, divisi hukum. Alasan dari perusahaan Microsoft ini melakukan PHK yang pertama adalah untuk menstrukturisasi organisasi. Jadi pihak Microsoft ini melakukan strukturisasi ulang agar struktur di Microsoft ini lebih teratur dan lebih efisien. Kemudian ada alasan efisiensi biaya operasional guna meningkatkan margin perusahaan. Kemudian di Microsoft sendiri itu juga terdapat PHK pada 650 karyawannya di bidang Xbox. Jadi di Xbox ini ada melakukan PHK karena ada kerjasama antara Microsoft dengan pengakuisisian Activision Blizzard. Dalam kondisi seperti ini, kondisi laba perusahaan di Microsoft itu masih cenderung meningkat atau lebih meningkat secara tajam karena ada akuisisi. Hal tersebut mengoptimalkan Microsoft untuk dapat melaporkan laporan belanja modal Microsoft itu sekitar 80 miliar USD untuk diarahkan pada ekspansi AI. Sehingga dalam Microsoft ini menemukan teknologi terbaru bernama OpenAI. Jadi di OpenAI ini terdapat chatbox yang basisnya itu Generate AI. Jadi di dalamnya itu ada alat bantu guna menulis hingga 50% kode data scientist dan developer. Jadi developer awal itu sudah ada rangkaian kode yang bisa digunakan pada pengembangan produk website atau produk developer lainnya. Kemudian yang ketiga ada kasus PHK dari Meta. Jadi Meta sendiri ini melakukan PHK pada 3.600 tenaga kerjanya, sekitar 50% dari tenaga kerja global Meta. Bidang terdampak pada PHK ini ada bidang non-engineering dan beberapa bidang seperti divisi Reality Labs dan divisi Developer FAST. FAST ini singkatan dari Facebook Agile Silicon Team. Alasan dari perusahaan Meta ini melakukan PHK yang pertama itu untuk meningkatkan standar kerja dengan mengeluarkan karyawan berkinerja rendah. Jadi pihak Meta itu sudah mengetahui bahwa lebih mengutamakan karyawan yang berkinerja lebih baik sehingga kinerja perusahaan itu dapat meningkat dan tidak melakukan penggajian yang lebih besar atau penggajian yang diberikan itu sesuai dan setara dengan kinerja yang karyawan berikan. Kemudian alasan yang kedua itu karena ada kerjasama dengan Qualcomm. Qualcomm ini adalah teknologi yang membuat chipset untuk realitas virtual khusus. Jadi divisi Reality Labs ini merupakan divisi yang mengembangkan chipset terbaru dari Meta. Namun akhirnya itu chipset dari Meta sendiri itu kurang dapat meraih keuntungan atau kurang dapat melampaui dari chipset Qualcomm. Jadi Meta ini lebih ingin bekerjasama dengan Qualcomm sehingga divisi dari Reality Labs ini di PHK ataupun nanti ada pencampuran atau pencampuran ataupun penggabungan dengan divisi dari Qualcomm yang bekerjasama dengan perusahaan Meta sendiri. Dalam hal seperti ini, kondisi laba dari perusahaan itu cenderung lebih meningkat. Namun dalam laba yang terus meningkat ini, pihak Meta itu merencanakan untuk belanja modal. Belanja modal ini sebesar 65 miliar USD untuk mengembangkan AI dan infrastruktur teknologi. Dikarenakan Meta itu kan bergabung dengan Qualcomm, jadi perlunya dana yang lebih untuk dapat melakukan kerjasama lebih lanjut dan kerjasama kedepannya pada aplikasi Meta atau perusahaan Meta ini. Kemudian Meta sendiri pun juga berhasil menemukan teknologi baru disebut Metaverse. Di Metaverse ini itu ada
kemajuan dari reality virtual maupun augmented reality dan kecerdasan buatan. Jadi di metaverse ini menemukan peluang baru melalui cara manusia berkomunikasi, bekerja, dan bersosialisasi di era digital. Kemudian kasus yang keempat itu ada kasus PHK dari perusahaan Dell. Pada perusahaan Dell ini melakukan PHK sekitar 12.000 dari tenaga kerja total 5% di perusahaan Dell. Bidang yang terdampak itu ada di bidang penjualan dan sales. Di bidang penjualan dan sales ini, alasan untuk perusahaan melakukan PHK karena adanya penurunan 37% dari penjualan dan perubahan permintaan pasar terhadap unit vendor PC. Kemudian divisi yang kedua yang terdampak pada PHK ini adalah di bidang IT dan produk. Jadi alasan perusahaan melakukan PHK pada divisi tersebut adalah untuk mengurangi biaya operasional dan akibat perlunya efisiensi. Pihak perusahaan Dell sendiri itu melakukan PHK disebabkan karena kondisi laba dari perusahaan sendiri itu menurun, sehingga langkah strategis dan langkah awal yang disiapkan untuk pihak Dell ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan dalam menghadapi tantangan pasar, sehingga perlunya melakukan PHK kepada karyawannya yang dinilai kurang efektif, lantaran juga terdapat penurunan dari penjualan, perubahan, dan permintaan pasar sendiri. Nah, kemudian dari pihak Dell ini, karena Dell ini sebuah perangkat lunak dan juga perangkat hardware, itu pihak Dell ini menemukan atau memberikan teknologi terbaru di PC-nya. Jadi di Dell ini terdapat teknologi terbaru bernama Dell Generative AI Solution. Jadi di dalam teknologi Dell atau di dalam hardware Dell, device Dell itu terdapat hardware device sebagai fitur beban kerja atau AI oleh developer yang dapat mengembangkan infrastruktur dalam big data. Jadi di dalam teknologi device Dell itu terdapat namanya Dell Technologies. Jadi Dell Technologies ini memiliki kemampuan untuk dapat membuat data-data terbaru atau merancang fitur-fitur yang ada untuk melakukan olah data sebagai produk awal dari web developer. Itu dapat dirangkai melalui Hadoop, Spark, dan platform cloud. Itu sudah include di dalam teknologi device yang diberikan oleh perusahaan Dell. Kemudian terdapat berita yang kelima mengenai kasus PHK IBM dan tutupnya kantor yang ada di perusahaan Cina. Jadi di pihak IBM ini terdapat PHK oleh 1.000 karyawan. Bidang yang terdampak sendiri ada divisi pemasaran. Kenapa alasan pihak IBM ini melakukan PHK di divisi pemasaran? Karena adanya permintaan hardware dan tantangan pertumbuhan tinggi di pasar termasuk di Cina. Jadi pada saat ini itu terdapat campaign yang mengharuskan atau yang melakukan bahwa Cina itu tidak ingin bekerja sama dengan Amerika, sehingga kantor IBM yang berada di Cina itu tutup dan sepi pembeli. Hal tersebut dikarenakan warga Cina itu tidak ingin membeli produk yang berasal dari Amerika. Kemudian bidang yang terdampak yang kedua adalah di divisi komunikasi. Jadi alasan dari perusahaan IBM ini melakukan PHK pada divisi komunikasi adalah strategi IBM untuk menggunakan AI untuk mengalihkan pekerjaan yang dulu dilakukan oleh manusia. Padahal seperti ini, kondisi dari laba perusahaan di IBM itu cenderung menurun ya pendapatannya. Hal ini disebabkan karena pihak IBM itu masih dalam proses transformasi dan restrukturisasi. Ini diakibatkan oleh adaptasi dengan perubahan pasar dan kondisi ekonomi, dikarenakan adanya pemberhentian kerjasama ya, baik antara pihak Amerika maupun pihak Cina, sehingga mengharuskan untuk kantor atau perusahaan di IBM ini merestrukturisasi perusahaannya. Meskipun begitu, pihak perusahaan IBM itu juga sedang mengembangkan hardware atau software atau teknologi. Teknologi itu bernama IBM Watson AI. Jadi di dalam teknologi tersebut itu dapat memperbaiki perintisan generate AI. Kemudian dari IBM Watson ini juga dapat mendorong bahasa pemrograman, data analysis, model dasar perancangan, dan otomatisasi produk. Produk ini untuk produk web developer. Lanjut ke berita yang ke-6, itu terdapat kasus PHK oleh perusahaan Duolingo. Perusahaan Duolingo ini adalah perusahaan platform belajar bahasa dari berbagai macam bahasa yang ada di dunia. Jadi pihak Duolingo itu melakukan PHK pada 10% dari total tenaga kerja di Duolingo. Bidang yang terdampak itu adalah bidang konten kreator. Kenapa di bidang konten kreator? Karena perusahaan Duolingo itu menggunakan AI untuk mengurangi kebutuhan tenaga manusia dalam pembuatan konten. Jadi konten-konten yang ada di dalam aplikasi Duolingo itu semuanya sudah bisa digantikan oleh AI, bukan dengan bantuan atau talent dari manusia sendiri. Alasan yang kedua itu juga adanya peningkatan efisiensi dan pengurangan biaya operasional dengan memanfaatkan teknologi. Di mana dengan adanya teknologi ini, pihak Duolingo itu lebih dapat mempertipis pengeluaran mereka agar tidak melakukan gaji kepada talent yang nantinya digunakan pada konten kreator tersebut. Sedangkan karena teknologi yang sudah dibuat atau sudah dikerjasamai oleh pihak Duolingo itu, sehingga tidak diperlukan lagi talent untuk konten kreator, sehingga di dalam model di aplikasi Duolingo itu semuanya sudah full dari AI ya. Dalam hal seperti itu, kondisi laba di perusahaan Duolingo itu cenderung stabil. Sehingga dari kestabilan laba perusahaan itu
perusahaan Duolingo ini ingin melakukan efisiensi dan pemanfaatan teknologi untuk mengatasi keterbatasan manusia dalam penciptaan konten dalam jumlah yang besar yang perlu ditingkatkan oleh Duolingo. Jadi karena kondisi laba dari perusahaan itu masih stabil, jadi perusahaan Duolingo itu memerlukan laba yang lebih banyak, sehingga perusahaan Duolingo itu memutuskan untuk menerapkan seluruh talentnya itu digantikan menjadi AI di aplikasi Duolingo sendiri, dengan maskotnya yaitu berwarna biru hijau. Kemudian pihak Duolingo itu juga melakukan shooting atau melakukan shoot konten kreator itu dengan AI yang dinamakan Duolingo Generate Pre-Trainer Transformer. Hal ini seperti algoritma mesin untuk menghasilkan dan menyesuaikan konten pembelajaran interaktif yang lebih responsif terhadap kebutuhan pengguna. Pengguna di sini seperti pengguna aplikasi Duolingo yang belajar bahasa di dalam aplikasi Duolingo sendiri itu. Kemudian pada berita yang ketujuh itu ada berita terkait kasus Pos Indonesia itu beralih ke tenaga robot. Jadi Pos Indonesia itu ingin berekspansi. Pos Indonesia itu ingin mengalihkan karyawannya itu ke tenaga robot, sehingga Pos Indonesia itu melakukan PHK pada 1.000 karyawannya. Bidang yang terdampak itu ada di divisi sortir kebanyakan. Hal tersebut karena perusahaan Pos Indonesia itu ingin beralih ke program robotisasi yang pertama, kemudian yang kedua itu adanya rendahnya produksi barang yang tidak sepadan dengan banyaknya jumlah karyawan. Hal ini dikarenakan penurunan dari laba perusahaan, namun laba perusahaan itu juga masih cenderung stabil, tidak ada penurunan, sehingga laba perusahaan dari Pos Indonesia itu lebih baik ditingkatkan karena produksinya itu semakin rendah. Produksi rendah ini diakibatkan karena banyaknya platform-platform digital seperti Shopee, Tokopedia, e-commerce lainnya itu yang sudah memiliki platform sendiri atau penyedia layanan untuk pengantaran barang pada platformnya sendiri, jadi tidak memerlukan bantuan dari Pos Indonesia, sehingga Pos Indonesia itu berharap untuk dapat meningkatkan laba perusahaannya. Hal tersebut memang dikarenakan tantangan dari persaingan bisnis ekspedisi swasta dalam hal kecepatan pengiriman paket, karena pada situasi saat ini e-commerce itu sudah memiliki bagian atau divisinya sendiri, divisi swasta itu untuk mengirimkan barang kepada pihak-pihak yang membeli produknya. Nah, kemudian untuk teknologi yang ingin diadaptasi oleh Pos Indonesia itu ada RFID, yaitu Radio Frequency Identification. Jadi RFID ini merupakan mesin sortir robotik yang berjenis Autonomous Mobile Robots atau AMR yang memiliki sensor dalam mendeteksi nomor, identifikasi barang, dan sistem pelancakan. Karena di Pos Indonesia ini juga dasarnya pada pengiriman barang yang pastinya ada resi angka, itu nanti akan dialihkan kepada robotisasi yang sudah memiliki sensor atau identifikasi nomor dan juga sudah ada sistem pelacakannya. Kemudian untuk kesimpulan dari tenaga kerja manusia yang akan tergantikan oleh teknologi ini, terdapat bidang-bidang yang rawan untuk tergantikan teknologi. Yang pertama itu ada junior data developer. Hal ini karena sudah banyaknya AI terbaru yang sudah dapat melampirkan kode-kode atau bahasa pemrograman awal yang dapat dikembangkan oleh pihak atau senior data developer ataupun spesialis data developer. Jadi untuk junior sendiri itu rawan tergantikan oleh AI. Kemudian yang kedua itu ada frontliner, layanan pelanggan. Hal ini seperti kayak konsultasi pelanggan karena pelanggan kepada perusahaan, karena perusahaan itu sudah menyediakan layanan AI yang dapat menjawab keluhan-keluhan pelanggan yang dijawab langsung oleh robot namun sudah tersistematisasi. Kemudian yang ketiga itu ada content creator talent. Hal ini seperti kasus pada perusahaan Duolingo. Jadi Duolingo sendiri itu sudah memiliki icon sendiri di dalam perusahaannya. Jadi pihak Duolingo atau content creator talent itu tidak diperlukan lagi karena sudah memiliki maskot AI atau maskot asli dari perusahaan sendiri, sehingga tidak memerlukan lagi tenaga manusia untuk melakukan konten-konten terhadap perusahaannya. Yang keempat itu ada logistik prosesor. Ini seperti kasus pada perusahaan Pos Indonesia yang sebelumnya saya bahas. Jadi logistik prosesor ini dapat menjadi rawan tergantikan karena memang sudah memiliki sensor-sensor terbaru yang lebih cepat dan lebih efisien, sehingga untuk melakukan scan terhadap barang-barang yang ingin disampaikan pun lebih efisien dan lebih cepat. Jadi tenaga manusia itu dapat lebih tergantikan oleh logistik prosesor ini. Kemudian tantangan dari manajer sumber daya manusia terhadap kebijakan teknologi itu, yang pertama itu ada integrasi teknologi. Jadi teknologi yang semakin berkembang itu juga perlu diketahui manfaat dan akibatnya. Yang kedua ada redistribusi tugas serta jabatan. Jadi dengan adanya teknologi yang ingin dikembangkan di perusahaan tersebut, pihak manajer SDM itu juga harus memiliki kemampuan untuk dapat memberikan jobdesk yang pasti, yang sesuai dan dapat dikerjakan oleh robot maupun dengan manusia yang sudah tergantikan. Meskipun itu teknologi terbaru, namun kan juga harus terdapat pengawasan langsung oleh manusia. Yang ketiga ada kepatuhan etika dan regulasi. Jadi dalam melakukan teknologi dalam perusahaan itu juga harus mengetahui batasan yang ingin dilakukan yang diberikan kepada teknologi. Jadi teknologi yang digunakan itu tidak melanggar norma etika seperti privasi dari perusahaan agar tidak bocor dan tidak tersebar ke luar perusahaan lain. Yang keempat itu menjaga daya saing. Dikarenakan perusahaan lain pun juga melakukan teknologi terbaru di perusahaannya masing-masing, jadi pihak SDM itu juga perlunya memantau aktivitas di dalam perusahaannya sendiri agar nantinya perusahaan itu juga dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan sendiri, sehingga manajemen SDM itu juga perlu mengelola
kinerja dari teknologi yang digunakan serta teknologi manusia yang masih perlu pengawasan pada teknologi yang digunakan. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan tugas dari psikologi industri dan organisasi ini. Apabila terdapat salah kata maupun perilaku, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin cukup sekian dari saya tutup. Terima kasih.